Pemirsa, pencarian dua warga kampung Cicadas, Cianjur, Jawa Barat yang tertimbun longsoran akibat gempa kini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ketiga pencarian di sana, tim SAR berencana mengerahkan alat berat. Kita akan bergabung langsung dengan rekan Sisilia Sinabariba dari lokasi pencarian. Selamat siang, Sisil. Sisil, bagaimana proses pencarian siang ini di sana? Apakah korban kini sudah ditemukan? Ya, Valen, proses pencarian masih terus dilakukan. Ini memasuki hari ketiga untuk mencari dua orang warga di kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini. Karena memasuki hari ketiga, Valen, namun hasilnya masih nihil. Belum ditemukan dua orang warga yang merupakan anak dan ayah ini. Seluruh tim SAR kemudian dikerahkan untuk segera mempercepat proses penemuan dari dua orang warga di sini. Tidak hanya dari relawan saja yang tergabung dalam Basarnas yang diterjunkan pada hari ini, namun tim yang hari ini diterjunkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan 2 hari kemarin. Hari ini ada 3 anjing pelacak yang dikerahkan, baik itu dari pihak kepolisian maupun 2 anjing pelacak dari TNI Angkatan Darat. Tentu tujuannya untuk mempercepat proses penemuan 2 orang warga ini dan juga mempersempit area pencarian. Untuk proses pengerjaan ataupun evakuasi dan juga penggalian di sini kami bisa melihat ada beberapa pembagian tugas. Yang pertama ini seperti yang terlihat di layar, ini adalah proses untuk pembersihan lokasi terlebih dahulu dari material-material longsor dengan menggunakan gergaji mesin, sehingga tim yang berikutnya, yakni tim penggali, nanti akan dapat lebih mudah menggali material longsor tanpa terhalang oleh material-material lainnya seperti pohon ataupun bambu seperti ini. Kemudian tim berikutnya adalah tim penggali. Material di belakang longsor, karena perlu diketahui Valen dan juga pemirsa, material longsor yang menimbun tempat ini kedalamannya mencapai 7 meter. Sementara yang digali saat ini masih ada 6 meter atau sekitar 5 meter lagi ke bawah yang harus digali sampai ke dasar sebelum terjadinya longsoran. Selain itu, Selain itu, untuk saat ini di hari ketiga ini tantangan terbesar dari tim sebenarnya masih mengenai permasalahan dari segi akses lokasi karena masih sulit dan proses pencarian masih dilakukan dengan alat-alat manual. Akses lokasi ini menghambat masuknya alat berat seperti eskavator. Namun ini sudah memasuki hari ketiga, berbagai cara sudah dilakukan oleh tim evakuasi yang ada di sini, dan hari ini seperti tadi yang ada informasikan, Valen, alat berat akan segera dikerahkan. Ada 1 unit alat berat yang sebenarnya sudah berada di pos bawah di sana, sekitar 200 meter ke bawah, namun masih dalam tahap assessment atau masih melihat apakah memungkinkan untuk dibawa naik ke sini atau tidak, karena di bawah itu merupakan sawah dengan material yang lebih lunak, material yang lebih basah, sehingga masih dalam proses pengecekan terlebih dahulu. Kemudian selain material yang masih dalam proses asesmen di bawah, di sini juga material longsorannya jauh lebih sudah mulai lebih basah begitu. Bahkan ada yang sudah menjadi lumpur. Tentu ini juga sebenarnya mempersulit tim evakuasi untuk melakukan penggalian, karena jika material tanahnya atau material longsor terlalu padat, tim harus bekerja lebih keras untuk melakukan penggalian. Sementara jika material longsornya ini terlalu basah, ini juga akan menjadi lumpur dan turut memperlambat proses pencarian. Dan untuk saat ini dapat terlihat di layar, seluruh tim terus bekerja keras untuk melakukan proses pencarian. Titik yang diendus atau yang dilakukan oleh anjing pelacak sudah lebih sempit. Di sebelah kiri kami, ini adalah titik yang memang diduga menjadi titik terakhir dari 2 orang warga di kampung Cicadas ini yang pada saat kejadian berusaha untuk menyelamatkan diri, namun ternyata diduga tertimbun oleh material longsor. Valen. Sisil, tadi Anda katakan ada beberapa kendala yang dihadapi tim SAR gabungan di sana, juga peralatan, perlengkapan di sana, salah satunya menggunakan alat berat. Nah, apa alat berat yang rencananya akan didatangkan ke sana, dialokasikan di sana? Ya, alat berat yang memang rencananya akan dikerahkan adalah traktor, Valen. Tentu tujuannya adalah untuk menggali material longsoran ini. Namun
apakah nanti bisa naik atau tidak, ini masih menunggu dari proses asesmen yang ada di belakang saya ini, di bawah itu, karena itu adalah sawah persawahan dengan material yang jauh lebih basah. Sebenarnya Valen, proses evakuasi ini memang sudah masuk hari ketiga, walaupun untuk pasca gempanya memasuki hari ke-6. Kenapa baru hari ketiga? Hal ini dikarenakan proses untuk menuju ke lokasi ini memang cukup sulit, sehingga butuh waktu lama agar tim dari Basarnas ataupun tim relawan bisa masuk ke lokasi ini. Dan proses pencarian tidak hanya di lokasi ini saja, ada 3 titik longsoran akibat dari gempa yang terus dilakukan pencarian korban oleh pihak dari Basarnas dan juga tim relawan. Kampung Cicadas ini salah satunya, ada 2 orang yang masih dicari, kemudian ada 2 lokasi lainnya yang saat ini masih terus dilakukan pencarian. Yang pertama di Kampung Cijedil, ini di RT 3, diketahui masih ada sejumlah korban lainnya di sana, namun untuk hari ini sudah ada 4 orang korban yang ditemukan di kampung tersebut. Kemudian ada satu lagi di wilayah Warung Sate Sinta, di sana juga sudah ditemukan ada 2 orang korban. Jika pihak dari BNPB menyebut per hari kemarin ada 24 orang yang dinyatakan hilang dan diduga tertimbun, hari ini setidaknya hingga saat ini kami melaporkan sudah ada laporan 6 yang ditemukan, artinya masih ada 18 orang lagi yang masih harus dicari oleh tim SAR, termasuk 2 diantaranya di Kampung Cicadas ini. Valen. Sisil, kondisi cuaca tentu mempengaruhi bagaimana kondisi tanah pasca longsor tersebut terjadi di sana. Dari pantauan Anda sepanjang Anda berada di sana, bagaimana kondisi cuaca di sana? Ya, Valen, cuaca sejak kami tiba tadi sekitar pukul 7.30 sampai dengan saat ini terpantau mendung dan sempat terjadi gerimis namun sedikit. Dan jika melihat dari prediksi BMKG, memang sepanjang hari ini akan terjadi hujan ringan. Tentu antisipasi dari tim SAR gabungan di sini di bawah komando Basarnas adalah jika terjadi hujan ringan atau gerimis, maka nanti tim akan berhenti sejenak, akan beristirahat sejenak untuk melihat kondisi lebih lanjut. Jika ternyata berlanjut menjadi hujan deras dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses evakuasi, maka tim akan ditarik mundur. Keputusan apakah proses evakuasi akan berhenti sementara atau berhenti sepenuhnya hari ini bergantung kepada keputusan dan juga koordinasi dari tim SAR Basarnas yang ada di pusat. Jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan proses evakuasi, maka akan dihentikan sepenuhnya per hari ini. Jika kita berkaca pada proses evakuasi yang dilakukan kemarin di hari kelima pasca gempa yang terjadi, proses evakuasi dihentikan sepenuhnya di 3 worksite atau di 3 lokasi pencarian pada jam 3 sore karena terjadi hujan deras. Nah, skema tersebut juga akan terjadi atau akan diterapkan pada hari ini. Artinya jika hujan deras mulai terlihat terjadi, maka proses penghentian dan juga pencarian korban akan dihentikan. Tentu yang paling utama pada proses pencarian dan juga evakuasi ini adalah bagaimana memastikan keselamatan dari tim yang ada di lokasi, karena di sini jumlahnya juga cukup banyak relawan yang ada, ditambah lagi dengan material longsoran yang mungkin dapat turun atau dapat menuju ke lokasi ini jika hujan deras mengguyur dan membawa material longsoran. Ditambah lagi, Valen, di atas sana ternyata diketahui ada sumber mata air karena ini berada di bawah kaki gunung, sehingga masih ada sumber mata air yang juga ikut turun ke bawah. Sumber mata air ini juga diketahui membuat material longsor ini menjadi lebih lembek dan berujung terjadi atau terciptanya lumpur seperti yang ada di belakang saya. Valen. Sisil, Anda bisa ceritakan, bisa Anda gambarkan bagaimana potensi mungkin saja terjadi longsoran lanjutan, mengingat di sana Anda katakan tadi ada tebing dan juga ada mata air. Bagaimana lokasinya dan apakah semua tim SAR gabungan di sana bisa dikategorikan aman? Valen, memang jika melihat kondisinya saat ini cukup terjal, begitu Anda bisa melihat dari layar bagaimana bentukan dari longsor yang tercipta dari gempa tersebut. Namun untuk informasi selengkapnya, saya akan coba bertanya kepada tim SAR ataupun komandan lapangan yang ada di tempat ini. Saya akan mengajak Anda, Valen dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan Jimmy Kobagau yang merupakan komandan lapangan yang ada di lokasi, untuk kita bisa mengetahui bagaimana potensi dari
pengerjaan pada hari ini. Kakak Jimmy izin, Sisilia, Kakak Jimmy, kita melihat ini sudah memasuki hari ketiga. Ya. Bagaimana strategi untuk mempercepat proses dari pencarian pada hari ini, Kak? Kebetulan hari ini kita dapat akses dan hasil koordinasi dengan warga. Akhirnya beko diizinkan masuk melewati kebun warga. Jadi kita akan berharap besar dengan datangnya beko ini dapat membantu evakuasi di sini. Karena bisa dilihat tadi dengan kekuatan manual teman-teman relawan maupun teman-teman dari Kopassus dan juga yang lainnya, ini tidak mampu buat mencangkul ataupun menggeser beberapa objek-objek yang sangat atau material yang besar-besar seperti ini. Dan dengan harapan kami tentunya beko ini dapat membantu di hari ini dan semoga hari ini ada hasil yang maksimal lah buat kita semua. Kakak Jimmy, pertanyaan tadi dari studio juga menanyakan bagaimana untuk menjamin keamanan dan juga potensi terjadinya longsor susulan karena ada prediksi juga cuaca buruk terjadi hari ini, hujan ringan terjadi. Bagaimana Kak Jimmy? Yang pasti kalau di sini potensinya selalu bahaya ada setiap kita kerja dan juga semua masih kendali di saya sebagai dan tim di sini. Ketika ada bahaya pasti kita akan meninggalkan lokasi ini. Kita punya beberapa assembly point di sini. Namun yang lebih baik adalah kita turun. Dan juga kalau seandainya cuaca tidak memungkinkan dan tidak bersahabat di hari ini, kami akan cut sesuai arahan dari posko, meminimalisir apapun itu resikonya. Kita simpan kekuatan buat esok hari. Demikian. Kakak Jimmy, kita melihat hari ini personil yang diturunkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan hari kemarin. Apakah memang ada target yang dikejar sehingga seluruh tim kemudian dikerahkan untuk mencari korban? Ya, benar sekali. Kami jadi salah satu fokus di posko adalah di sini, di Cicadas ini, karena memang sudah 3 hari belum ada hasil dari pencarian karena memang terbatas dengan alat-alat akses dan juga manual yang kita kerjakan. Dengan harapan hari ini mungkin ada hasil. Jadi memang mengapa banyak, karena hasil evaluasi malam ketika di posko kami butuh banyak tenaga karena kami masih menggunakan manual seperti itu. Untuk kebutuhan alat-alat manual sejauh ini, baik itu sekop ataupun garpu besi ataupun cangkul sebelum beko datang, apakah sudah cukup, Kakak? Belum cukup, jauh daripada cukup sebenarnya. Tapi saya lihat teman-teman di sini relawan semangatnya luar biasa sekali. Jadi kita kerjakan sekecil apapun kemungkinan itu adalah bantuan buat kami. Jadi kami tetap lakukan seperti yang dilihat walaupun beko sedang dalam perjalanan ke sini, tapi evakuasi atau pencarian tetap dilakukan oleh teman-teman relawan. Terima kasih banyak Kakak Jimmy atas penjelasannya. Terima kasih juga atas kerja keras dan tim, selamat selalu. Dan itu adalah penjelasan yang tadi disampaikan oleh komandan tim lapangan yang ada di sini, Jimmy Kobagau. Keselamatan memang menjadi salah satu hal yang diutamakan, Valen dan juga pemirsa. Tidak hanya tim SAR saja, namun kami juga harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk memastikan bahwa proses peliputan ini juga berjalan dengan lancar. Dan sejauh ini kami juga melihat sebenarnya ada beberapa anggota keluarga dari korban yang diduga masih tertimbun di sini yang juga memberikan patokan kepada pihak dari tim SAR di sini, di mana saja titik-titik yang memang berpotensi menjadi titik terakhir dari 2 orang korban ini. Karena sebelumnya diketahui bahwa ini adalah saung, kemudian ada sawah, ada kebun, ada juga kolam di sini. Dan pada saat kejadian pada jam 1 siang di hari Senin tersebut diketahui 2 orang korban ini tengah berada di saung mereka, di kebun mereka, dan hendak berusaha melarikan diri pada saat kejadian. Namun diketahui hilang dan diduga masih tertimbun sampai saat ini, Valen. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba untuk informasi Anda. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan.